Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Yayan Parepare sebelumnya ingin mewawancarai Bapak dan Ibu sebagai bentuk tugas mata kuliah Edu Entrepreneurship. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya, siap. Ya. Baik. Pertanyaannya itu, bagaimana kondisi kelas dan jumlah peserta didik dalam pembelajaran PAI? Peserta didik untuk kelas 9 kita ajarkan itu ada 4 kelas, 91 sampai 94. Dalam satu kelas itu ada 27, ada 31, bahkan ada juga sampai 28. Nah, dalam suasana pembelajaran ini, dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini sungguh sangat menyenangkan, khusus bagi murid atau peserta didik sangat antusias dalam menerima pembelajaran dengan penuh semangat karena itu sudah ada semangat karena materinya sangat cukup menarik dan mereka itu ada rasa penasaran tentang materi sehingga dia semangatnya tinggi karena ada rasa penasaran apa ini namanya sebenarnya ini kalau materi lain kita bikin penasaran sehingga ada motivasi belajar. Saya kira begitu. Kalau untuk Ibu, bagaimana kondisi kelas dan jumlah peserta didik dalam pembelajaran PAI? Baik, jadi sama halnya dengan siswa kelas 9, terdiri dari 4 kelas untuk kelas 8. Jadi ada yang berjumlah 25, 27 dari satu kelas itu. Nah, keadaan yang pada saat pembelajaran itu cukup kondusif jika dibarengi dengan media atau metode pembelajaran yang menarik, yang bisa menarik minat anak-anak untuk belajar. Jadi kondisi kelas itu akan kondusif jika mereka merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Baik. Kemudian yang selanjutnya, apakah alokasi waktu pembelajaran PAI sudah mencukupi atau tidak? Tergantung dari materinya. Kadang alokasinya waktunya sudah ditentukan sekian menit, ada 40 menit. Tapi ada juga materinya selesai dan ada tidak selesai. Jadi kita lanjutkan minggu depan kalau tidak selesai, ya. Karena biasanya dalam materi ini ada diskusinya, ada tanya jawabnya, sehingga anak-anak atau murid itu ingin juga merasakan bagaimana bertanya kepada temannya, kemudian ada yang menjawab. Saya kira begitu ya. Baik, untuk Ibu, apakah alokasi waktu pembelajaran PAI sudah mencukupi atau tidak? Menurut saya, kalau kita berkaitan dengan agama, kita harus kontinuitas. Jadi, waktu yang diterima di sekolah dalam pembelajaran PAI itu belum cukup, karena dalam pembelajaran PAI itu harus ada teori dan praktik. Jadi, di sekolah itu kadang tidak cukup untuk memberikan teori plus praktik. Jadi saya rasa belum cukup jika siswa alokasi waktu yang diberikan untuk pembelajaran PAI di sekolah itu belum cukup. Baik. Kemudian selanjutnya, sumber apa yang digunakan dalam pembelajaran PAI? Ada juga kita ambil dari buku dari perpustakaan. Untuk juga ada medianya, dan juga ada biasa di Google kita mencari dari itu semua adalah salah satu sumber pembelajaran, bagaimana anak bisa mencari dengan membawa HP biasa, ada yang membawa HP diizinkan untuk mencari apa yang mereka materi apa yang mereka dipelajari, ya. Jadi sangat memudahkan itu
dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, ya, saya kira begitu. Baik, untuk Ibu, apakah sumber yang digunakan dalam pembelajaran PAI? Jadi dalam pembelajaran PAI itu biasanya kita menggunakan buku paket, LKS, atau biasa kita menggunakan PowerPoint. Yang biasa itu kita gunakan LCD atau smartboard yang sudah disediakan di sekolah. Baik, kemudian yang selanjutnya, bagaimana motivasi dan minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran PAI? Motivasi minat murid atau peserta didik cukup tinggi ya, itu saya sudah sampaikan tadi. Itu penasarannya cukup luar biasa. Dulunya dia tidak tahu, dia pahami, sehingga dia mampu bertahan sampai jam terakhir. Karena kadang anak-anak ada yang tidak mampu mengikuti, tapi kita membuat bagaimana penasarannya tinggi, ya itu tadi saya sampaikan, cukup luar biasa ya dalam mengikuti pembelajaran PAI. Baik, untuk pertanyaan Ibu, bagaimana motivasi dan minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran PAI? Jadi minat siswa itu beragam. Ada yang tertarik, minatnya itu tinggi untuk belajar, ada yang sedang-sedang, ada juga yang sangat kurang minatnya untuk belajar. Nah, itu tantangan kita untuk menarik minat belajarnya siswa sehingga bisa tinggi minat belajarnya. Ada yang antusias ketika kita masuk mengajar, ada yang selalu bertanya bagaimana ini, bagaimana. Ada juga yang kurang memperhatikan. Tapi kita harus menarik minatnya siswa. Baik, kemudian pertanyaan terakhir itu, apakah terdapat kesenjangan kemampuan antara peserta didik dalam proses pembelajaran? Kalau masalah kemampuan itu berbeda-beda ya, kemampuan dari kelas 91, 92 sampai 94, karena di sini ada yang cepat memahami dan ada yang lambat, dan ada ya macam-macam lah peserta didik atau murid ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa bisa semua, kita juga tidak bisa mengatakan tidak bisa semua. Ini ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang di tengah-tengah. Saya kira begitu dari kemampuannya. Baik, untuk Ibu, apakah terdapat kesenjangan kemampuan antara peserta didik dalam proses pembelajaran? Jadi seperti yang dikatakan sama Bapak, bahwa tingkat kemampuan siswa itu dalam pembelajaran beda-beda. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan bahwa semua ini siswa di kelas ini pintar. Tidak. Mereka itu berpencar-pencar, ada di setiap kelas. Ada yang rajin, ada yang rajin memperhatikan, ada juga yang malas. Begitu juga dengan kelas-kelas lain. Saya rasa begitu semua di setiap tingkatan. Karena kan Bapak itu mengajar di kelas 9, sedangkan saya ada di kelas 8 sama kelas 7. Baik, terima kasih banyak atas peluang dan waktunya. Terima saya pamit undur diri. Baik, nah adik-adik, langsung saja aku ajukan pertanyaan untuk kita. Pertanyaan yang pertama itu, materi PAI apa yang paling mudah dan paling sulit kita pahami? Oke, baik. Sebelum menjawab, saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurna Zatul Asyura, kerap dipanggil Zatu. Saya berasal dari kelas 91. Untuk jawabannya, menurut saya pendidikan agama Islam yang paling mudah saya pahami itu tentang sholat. Karena setiap umat muslim pasti sudah diajarkan dari umur 10 tahun, bahkan sebelum 10 tahun sudah diajarkan untuk sholat dengan bacaan-bacaannya. Kalau untuk yang sulit saya pahami, mungkin tentang materi tentang zaman dahulunya para ulama, karena untuk anak SMP sangat minim pembelajarannya itu. Iya. Oke. Itu? Ya. Oke, selanjutnya. Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran dari kelas 91. Materi agama yang saya paham adalah materi menghafal bacaan-bacaan sholat, karena baca-bacaan sholat dari kecil kita harus wajib menghafalnya. Dan materi yang susah yaitu menghafal kisah-kisah para nabi. Dan begitu saja. Oke, tuh. Kita Baik, ini. perkenalkan, nama saya Iyadina Putri dari kelas 91.
materi yang saya mudah pahami itu seperti praktek sholat, praktek wudhu, dan bacaan-bacaannya. Materi yang saya Paling sulit. sulit itu seperti materi yang ada di buku dan umum. Oke. Kita lagi. Perkenalkan, nama saya Ibda Ramadhani. Saya berasal dari kelas 91. Sama seperti pendaftaran saya lebih mudah memahami tentang materi sholat karena itu adalah kewajiban. Sedangkan tentang materi yang sulit saya pahami tentang memahami hadis-hadis. Kita lagi. Kenalkan, nama saya Ferli dari kelas 91. Menurut saya yang paling mudah tuh seperti itu tentang sholat. Yang susah tuh yang menghafal surat-surat, karena saya tuh susah fokus dalam menghafal. Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husna, biasa dipanggil Husna. Materi yang paling mudah dipahami itu, yang paling mudah dipahami agama Islam itu tentang menghafal bacaan sholat dan tentang wudhu. Kalau yang paling sulit itu menghafal arti-arti dalam Al-Quran. Baik, perkenalkan saya Berliani Yusuf, saya dari kelas 91. Menurut saya materi yang paling mudah untuk dipahami itu adalah tata cara dalam beribadah. Mungkin karena sudah kebiasaan, dan untuk yang paling sulit itu adalah sejarah berdirinya Islam. Oke. Tadi tuh jawaban dari pertanyaan yang pertama beragam semua tapi cukup hampir sama jawabannya nih. Jadi lanjut nih saja pertanyaan kedua. Apakah cara mengajar guru tak di dalam kelas itu sudah membantu dalam memahami materi, atau ada yang kadang biasa sulit kita pahami dari cara mengajarnya guru tak? Untuk sekarang di kelas 9 itu yang mengajar itu Pak Ridwan, dan alhamdulillah untuk materinya mudah dipahami, cuma mungkin ada beberapa kata yang biasa Pak Ridwan itu sulit keluarkan. Nah, kita juga itu bingung kalau begitu, kayak ini artinya apa sih? Jadi mungkin untuk pembelajarannya ya cukup bagus lah. Iya. Baik, untuk pembelajaran agama di kelas 9 menurut saya sangat cukup baik, karena ketika kita belajar pasti di-exbriefing dulu sebelum mulai pembelajaran. Baik. Menurut saya pelajaran yang ada di kelas 9 itu baik karena gurunya juga selalu mengajarkan kita untuk berdoa dulu sebelum belajar dan sholawat Nabi.